Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan. Yang saya hormati Ibu Sela sebagai fasilitator dan juga MOT pada sesi kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan penyelia halal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan diskusi membahas tema ini sampai pukul 12 siang. Ini untuk materinya bisa di-share dari admin, Bu Sela. Iya, bisa Bapak saya bantu untuk Baik, share. terima kasih. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kita umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci dalam kehidupan keseharian. Di Indonesia, alhamdulillah, pemerintah hadir, negara hadir dalam kaitan dengan isu halal ini, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan satu terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan setingkat kementerian yang fokus untuk menangani isu halal di Indonesia. Badan itu bernama periode Presiden Bapak Prabowo Subianto itu menjadi setingkat kementerian. Dan ini merupakan garda terdepan yang menangani isu halal di Indonesia. Tentu dalam menjalankan tugas fungsinya dalam merealisasikan visi misinya, BPJPAI ini juga bersinergi dengan badan dan lembaga yang terkait, di antaranya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang itu nanti kaitannya dengan pantauan kelayakan, apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian juga bersinergi di antaranya dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang ini tentu kaitan dengan fatwa produk halal atau fatwa halal. Tentu dengan adanya sertifikat halal ini akan menjadikan kita umat Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia menjadi lebih mudah untuk mengkonsumsi makanan koridor syar'i. Berbicara tentang halal haram, berbicara tentang sertifikat halal, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat yang para ulama memformulasikan ke dalam 5 hal, yaitu hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Ini 5 hal ini oleh para ulama dianggap sebagai tujuan syariat Islam. Mohon maaf Mbak Sela, apa makalah Sebentar ya bisa Bapak, di-share sepertinya dari sedikit ada admin? error Pak, mohon tunggu sebentar.
Oh, baik. Atau dari saya, cuman kalau dari saya biasanya agak kurang jelas. Eh, Atau nanti saya boleh coba Pak, ya. mungkin Ini dari admin saja, dari saya admin saja, coba Mbak sebentar Mbak lagi Sela. Sebentar Pak. Baik, Mohon maaf baik. ya. Iya, iya. Ini maqasid syariah, tujuan syariat. Hifdzuddin tadi menjaga agama yang kita anut, akidah yang kita yakini. Artinya orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, maka orang tersebut sejatinya sedang menjaga ajaran agama yang ia anut, menjaga akidah agama yang ia yakini. Yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi nyawa. Nah, ini nyawa ini sangat berharga dan setiap kita hanya memiliki satu nyawa, satu kesempatan hidup yang tentunya harus betul-betul dijaga. Jangan sampai sirna sia-sia. Maka dari itu para ulama kaitan dengan halal haram, kaitan dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa, mengharamkan al-madarrat. Tanawulul madarrat hukumnya haram. Mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Contohnya seperti racun. Racun ini haram dikonsumsi karena mematikan. Orang yang mengkonsumsinya akan terancam nyawanya. Ini bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Kemudian yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Di antara hal yang terkait dengan menjaga akal adalah apa yang ditegaskan oleh para ulama terkait dengan hukum haramnya al-muskirat. Segala sesuatu yang memabukkan, baik itu benda cair ataupun benda padat. Apapun jenisnya, apapun mereknya, dari bahan baku apapun, kalau itu memabukkan, maka secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Dan ini bagian dari hifdzul akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang dimiliki oleh setiap kita ini tentu kuantitas dan kualitasnya berbeda-beda. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih bagus, ada yang biasa saja, dan seterusnya. Nah, tapi ada satu pakem yang universal dalam fikih itu kaitan dengan mentasarufkan harta. Pakemnya adalah at-tawassut wa adamul uh, israfi wa takdir. Harus pada konsep moderat. Moderat dalam mentasarufkan harta, tidak boros dan tidak pelit. Tidak boros dan tidak pelit. Tapi moderat dalam mentasarufkan harta. Nah, itu pakem yang bisa dipegang, dijadikan acuan oleh siapapun, terlepas dari tadi perbedaan kuantitas dan kualitas harta yang dimiliki. Makanya ketika kita kaitkan dengan konsep halal haram, bisa saja nanti ada orang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sesuatu tadi sudah berlabel halal, tapi hukumnya berubah menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta misalkan. Orang makan siang mestinya 1-2 porsi cukup, tapi satu ketika dia makannya sampai 15 porsi sekaligus dalam satu waktu, maka walaupun yang ia konsumsi hukumnya statusnya halal, tapi karena ada unsur israf menghambur-hamburkan harta, maka menjadi haram.
Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, itu bukan diri kita saja, kan tetapi juga keluarga kita, anak, cucu, istri, suami, dan semua keluarga kita harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi itu menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi karakter dan watak seseorang. Jadi baik buruknya karakter dan watak seseorang itu dipengaruhi juga oleh apa yang ia konsumsi. Kalau yang ia konsumsi adalah sesuatu yang halal, maka orang tadi berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang ia konsumsi sesuatu yang haram, maka berpotensi orang tadi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu tadi 5 hal yang dianggap oleh para ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Hifdzuddin melindungi agama, hifdzun nafas melindungi nyawa, hifdzul akal melindungi akal, hifdzul mal melindungi harta, dan hifdzun nasab melindungi keturunan. Kemudian berikutnya ada beberapa kaidah maqasid syariah. Jadi sebenarnya banyak sekali kaidah-kaidah maqasid syariah yang bisa kita jadikan sebagai pijakan. Nah, ini diantaranya yang saya cantumkan di sini ada 3. Yang pertama bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan. Yang tujuan tadi bisa detail, bisa juga global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat. Itu untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang mengeluarkan zakat atau al-muzaki. Kemudian teori atau kaidah yang kedua terkait dengan hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan ada daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Daruriyat primer sesuatu yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi berakibat fatal. Hajiyat sekunder sesuatu yang sebaiknya dipenuhi, kalau tidak dipenuhi menjadikan hidup ini tidak nyaman. Kemudian tahsiniyat tersier sebagai pelengkap dari hajiyat dan daruriyat. Artinya kalau tidak dipenuhi ya tidak berpengaruh secara signifikan. Hierarki kemaslahatan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, nah ini contohnya begini Bapak Ibu para peserta. Yang daruriyat, yang primer ini unsur karbohidrat. Jadi orang kalau makan, entah itu sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, mayoritas menganggap unsur karbo ini sebagai sesuatu yang bersifat daruriyat atau primer. Jadi harus ada, bisa berupa ubi-ubian atau sagu atau jagung atau gandum dan seterusnya. Nasi itu bagian dari daruriyat atau primer. Kemudian hajiyat sekunder seperti lauk pauk, ada ikannya, ada dagingnya, ada telurnya, ada tahu tempe, buah-buahan, sayuran, dan seterusnya. Ini bagian dari hajiyat, artinya standar kesehatan. Ini sebaiknya dipenuhi, karena nanti efeknya ini untuk menjadikan hidup ini nyaman jika standar kesehatannya terpenuhi. Kemudian tahsiniyat tersier, contohnya kalau dalam konteks
apa yang kita konsumsi sehari-hari ya bisa saja misalkan sambal atau kecap, saus, ini juga bagian dari tahsiniyat. Bawang goreng dan kerupuk juga sama. Ini akan menjadikan makan lebih lahap, terasa lebih lezat, lebih nikmat. Walaupun kalau tidak kita penuhi ya tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya kalau kita sudah memahami tiga hierarki kemaslahatan tadi, ya pola pikir kita jangan menjungkir balikan. Tentu kalau yang daruriyat primer kita perjuangkan mati-matian, kalau hajiat sekunder ya maksimal harus kita perjuangkan secara maksimal. Kalau tahsiniyat ya jika perlu kita penuhi, jika tidak ya tidak kita penuhi. Artinya apa? Artinya hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian teori maqasid syariah yang ketiga adalah tentang konsep maslahat mafsadat, maslahat sesuatu yang bermanfaat, mafsadat sesuatu yang berbahaya. Ini di antara yang dijadikan sebagai pertimbangan para ulama ketika beristihad melakukan istinbatul ahkam asyariyah. Jadi apa aspek maslahat mafsadat ini diperhatikan, termasuk juga ketika para ulama membahas fatwa produk halal. Kemudian berikutnya ada al-ahkam asyariyah, hukum syariat. Ada 5 yang dijelaskan oleh para ulama dan ini sangat familiar. Saya kira Bapak Ibu para peserta sudah sangat memahami konsep al-ahkam asyariyah. Ada wajib, sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian sunnah, anjuran untuk mengerjakan. Jadi kalau wajib harus dikerjakan, sebuah keharusan. Contohnya puasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Kalau ada orang tidak berpuasa, sengaja tidak ada uzur, maka secara syar'i hukumnya berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah ini anjuran mengerjakan, hanya sebatas anjuran, bukan keharusan. Contohnya, misalkan bersegera ketika buka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan bersegera buka puasa. Itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang makan sahurnya lebih awal atau buka puasanya lebih akhir, ya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Karena itu hanya sebatas anjuran saja. Kemudian haram. Haram ini keharusan untuk meninggalkan. Tidak boleh dikerjakan. Haram ini tidak boleh dikerjakan. Yang tentu ketika ada orang secara sadar tidak ada uzur melakukan sesuatu yang haram atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya maka hukumnya berdosa. Contoh yang haram, misalkan berlaku aniaya, memfitnah, ini haram. Mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, haram. Mengkonsumsi sesuatu yang najis seperti bangkai, hukumnya juga haram. Nah, haram ini kebalikannya wajib ya. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Jadi tidak sebuah keharusan, tapi hanya sebatas anjuran. Anjuran untuk meninggalkan. Itu makruh. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Para ulama memberikan contoh makruh seperti makruh mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat, seperti bawang putih, petai, buah durian, jengkol, dan seterusnya.
ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak, seperti ingin hadir kondangan atau arisan atau rapat secara offline atau sholat berjamaah di masjid, di musola, sholat Jumat, dan seterusnya. Nah, itu kita makruh mengkonsumsi makanan-makanan yang baunya menyengat sebelum menghadiri event-event tadi. Karena nanti ya tidak semua orang yang akan bertemu dengan kita di acara hajatan atau di sholat Jumatan, semuanya hobi makan jengkol. Tidak semuanya senang dengan aroma durian dan seterusnya. Nah, makanya ini dimakruhkan. Kemudian yang kelima adalah hukum mubah. Mubah ini kalau kita ilustrasikan persneling mobil itu posisinya netral, tidak maju, tidak mundur. Artinya tidak ada keharusan mengerjakan atau meninggalkan, juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan dan meninggalkan. Nah, itu mubah. Contohnya seperti makan, minum, ngobrol, tidur, ini semua mubah. Mau makan boleh, tidak tidur juga boleh, mau minum silakan, tidak ngobrol juga tidak apa-apa. Nah, ini yang mubah. Tapi nanti yang mubah ini bisa berubah menjadi wajib, misalkan bisa. Atau mubah berubah menjadi haram juga bisa dalam kondisi tertentu. Misalkan mubah berubah menjadi wajib, eh, makan mubah, tapi bagi orang yang oleh dokter divonis mempunyai penyakit yang dia tidak boleh telat makan, harus makan tepat waktu, maka makan bagi orang tersebut ya hukumnya wajib. Karena kalau tidak makan, penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, kemudian mengancam nyawanya. Yang mubah berubah menjadi haram. Misalkan minum ini mubah. Mau minum boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau objek yang diminumnya itu memabukkan, merusak fungsi akal, ya hukumnya berubah dari mubah menjadi haram. Nah, itu hukum mubah. Dan tadi 5 bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Bagian dari hukum syariat yang tadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi halal haram ini termasuk bagian dari hukum syar'i. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya urgensi halal haram. Seberapa pentingkah kita memahami dan memperhatikan aspek halal haram dalam kehidupan keseharian. Sehingga kita menyaksikan fenomena program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang akan diedarkan di tengah masyarakat di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Jadi sebegitu urgennya sertifikat halal ini. Kita akan melihat dengan 3 barometer. Yang pertama adalah dari barometer Al-Quran. Yang kedua dari Al-Hadis. Yang ketiga dari makalah ulama. Ayatul Quran yang pertama, sunnah nabawiyah yang kedua, dan makalah ulama yang ketiga. Jadi ada 3 barometer. Barometer yang pertama adalah ayat Quran. Nah, di sini saya mencantumkan 2 ayat Al-Quran. Yang pertama terkait dengan konsep halal, yang kedua terkait dengan konsep haram. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini terkait dengan konsep halal. Ada penegasan halalan thayyiba, halal yang lagi baik. Nah, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyiba. Kemudian tentu dengan fenomena sertifikasi halal tadi ya berarti memasifkan perhatian kita umat Islam terhadap aspek kehalalan apa yang kita konsumsi, aspek kesucian apa yang kita kenakan. Kemudian ayat yang kedua adalah innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini surat Al-Baqarah ayat 173. Ayat ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya al-maitah, bangkai. Bangkai binatang, apalagi orang. Haram dikonsumsi. Kemudian dam, darah. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Kemudian ma'uhilla bihi li ghairillah. Daging yang sebenarnya halal dikonsumsi, tapi karena tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, karena ketika menyembelih tidak menyebut asma Allah, bahkan menyebut asma selain Allah, maka itu dianggap bukan sembelihan secara syar'i. Artinya dagingnya itu menjadi bangkai dan haram dikonsumsi. Nah, ini beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya. Walaupun masih banyak hal-hal lain yang dihukumi haram, tapi penegasannya melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain dan hadis-hadis Kanjeng Nabi SAW. Kemudian barometer yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis Nabi. Di sini juga saya mencantumkan ada dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis Imam Muslim. Yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqwa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, dalam hadis ini ada penegasan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, dan sesuatu yang syubhat. Halal jelas harus itu menjadi objek yang kita target untuk kita konsumsi atau kita lakukan. Yang haram ya sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang syubhat ini harus kita ekstra berhati-hati
Jangan sembrono, jangan gegabah, jangan ugal-ugalan. Karena yang syubhat ini menjadi domain istihad para ulama, akan dikaji secara komprehensif. Nah, hadis yang pertama ini oleh para ulama dianggap bagian dari inspirasi adanya program sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH, dan juga di berbagai negara Muslim, negara berpenduduk Muslim lainnya. Semuanya gencar melakukan program sertifikasi halal. Nah, ini kenapa? Karena dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk pangan, obat-obatan, kosmetik, maka orang Islam siapapun juga akan dengan mudah untuk mengidentifikasi mana yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, mana yang belum jelas statusnya, apakah sesuai koridor syar'i atau tidak. Jadi orang awam sekalipun, mohon maaf, orang yang misalkan pemahaman agamanya pas-pasan, dia akan sangat terbantu dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk-produk pangan tadi. Jadi dia pun akan mudah mengidentifikasi mana yang nanti akan dia konsumsi yang dianggap sudah sesuai dengan koridor syar'i. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari hadis yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Di antaranya binatang buas yang bercakar tajam, yang bertaring, ya, seperti buaya, serigala, harimau. Ini dagingnya haram dikonsumsi karena termasuk binatang buas yang bertaring. Kemudian unggas bercakar tajam seperti burung elang, burung gagak, dagingnya haram dikonsumsi karena bercakar tajam. Walaupun ada orang menyembelih secara syar'i membaca basmalah seekor burung gagak, tetap dagingnya haram dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi menurut perspektif syariat Islam. Baik, kemudian barometer yang ketiga adalah maqalah ulama. Statement para ulama. Saya mencantumkan 3 kaidah fikih di sini. Kaidah fikih ini adalah maqalah ulama. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu. Wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu bermanfaat, ya sudah, itu hukum asalnya halal. Hukum asalnya ya. Menemukan sesuatu berbahaya, ya hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal itu bisa berubah dalam konteks dan kondisi tertentu. Di antaranya adalah karena keadaan darurat. Ini sebagaimana kaidah yang kedua, kaidah fikih yang kedua yang saya cantumkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi ya tentu ini hanya dalam keadaan darurat. Tidak dalam keadaan normal. Ada orang lagi makan, saking lahapnya sampai tersedak. Nah, tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Harus segera diselesaikan. Dicarikan solusinya dengan minum air. Karena kalau tidak diselesaikan secara cepat ya bisa wafat nih orang. Bisa pindah alam. Almarhum, almarhumah. Makanya harus cepat minum air. Nah, kalau saat kejadian kok di sekelilingnya tidak ada air yang halal, tidak ada air yang suci,
ya sudah, air apapun yang ada di sekitarnya, boleh dia minum dalam rangka menghilangkan keadaan tersedaknya. Nah, tapi tentu minum air yang najis atau yang haram ini ya hanya sebatas untuk menghilangkan keadaan daruratnya saja. Nah, itu yang kaitan dengan keadaan darurat. Kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah idza stamal halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini. Jadi kalau misalkan nih, ada orang punya potongan daging ayam, hasil sembelihan syar'i, itu kan halal dikonsumsi. Tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia pun punya potongan daging ayam, bangkai. Potongan daging ayam bangkai karena mati. Nah, itu tidak rencananya untuk dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang, tidak untuk dikonsumsi. Nah, tapi sebelum diproses, dua jenis potongan daging ayam tadi itu tercampur. Tercampur antara yang halal dengan yang haram tadi. Dan tragisnya, pemilik potongan daging ayam tadi tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi yang haram. Dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Kemudian ada istilah makanan yang halal dan thayyiba, halal dan baik. Tadi di surat Al-Baqarah 168 juga ada penegasan tentang kewajiban untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyiba. Nah, di sini juga ada nih, saya cantumkan lagi surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada penegasan tentang halal dan thayyiba. Jadi begini Bapak Ibu para peserta, apa yang dikonsumsi oleh kita ini nanti ada yang statusnya haram. Misalkan mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, racun misalkan. Atau yang kita konsumsi sesuatu hukumnya halal dan thayyiba, halal dan baik. Ini target utama dan pertama. Nanti di bawah itu ada halal ghairu thayyib, halal tidak baik. Nah, ini jadi istilah makanan halal itu ya jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Kalau yang thayyib itu ya berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan. Gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Nah, itu sudah terpenuhi. Contoh nih, Bapak Ibu. Contoh mengkonsumsi makanan yang statusnya halal dan thayyibah, halal dan baik. Ada orang makan kue, kondisi kuenya itu masih layak dikonsumsi, kemudian didapat dengan cara yang elegan, dia bikin sendiri, atau dia beli dari toko, atau dikasih dari orang lain. Kemudian dimakan. Nah, maka ketika dia makan, ini statusnya halalan thayyibah, halal dan baik. Kemudian yang halal ghairu thayyib, misalkan dia makan kue, keadaan kuenya itu sudah agak basi, tapi tetap dia makan. Nah, ini halal ghairu thayyib nih. Halal tapi tidak baik. Setelah dia makan, oh ternyata perutnya agak mual, kepalanya agak pening, dan seterusnya. Atau misalkan kondisi kuenya masih bagus, masih layak dikonsumsi. Cuman cara mendapatkannya itu tidak elegan. Nah, tidak mencuri ya, kalau mencuri ini kan haram.
Ini tidak elegan. Jadi misalkan dia mendapatkan kue tadi, minta dari temannya atau dari keluarganya secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikan kue tadi ya ngosok, istilahnya tidak sepenuh hati. Kemudian dimakan oleh yang minta tadi. Nah ini statusnya halal wairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, target kita yang pertama utama itu yang halalan thayyibah. Halal dan baik. Baik, berikutnya ada sebab keharaman sesuatu. Ada 6 hal yang saya cantumkan di sini yang menjadi penyebab sesuatu haram dikonsumsi. Yang pertama, najis. Najis, suatu yang najis ini haram dikonsumsi. Kotoran binatang, kotoran orang, bangkai, darah, nanah, dan seterusnya. Itu najis. Haram dikonsumsi. Atau mutanajis. Mutanajis ini terkontaminan najis. Jadi bukan najis, tapi sesuatu yang suci, tapi kemudian terkena najis. Terkena najis, terkontaminasi oleh najis. Misalkan ada orang mau makan buah apel, pas mau dimakan, buahnya jatuh, menimpa kotoran binatang. Dalam kondisi buah apel terkena kotoran binatang, terkena najis, belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan buah apel yang jatuh menimpa kotoran binatang tadi, kemudian dibilas dengan air sampai bersih, maka ketika sudah bersih, suci kembali, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Itu yang mutanajis. Kemudian berikutnya al-kadar awil khobath, kotor dan jijik. Ini hukumnya haram dikonsumsi. Seperti kecoa, belatung, dan sejenisnya. Nah, nanti yang dijadikan acuan atau barometer kotor dan jijik itu adalah perspektif umum. Secara umum, bukan orang per orang. Jadi kalau secara umum bahwa yang namanya cacing itu dianggap jijik, ya cacing itu tadi haram dikonsumsi. Walaupun misalkan ada 1-2 orang anggap cacing itu lucu, misalkan tidak jijik, misal. Nah, ini tetap ya hukumnya haram, yang dijadikan acuan adalah perspektif mayoritas tadi. Kemudian ad-doror, yang ketiga adalah ad-doror membahayakan. Seperti racun, tadi sudah disinggung. Haram dikonsumsi. Mengancam nyawa ini, kalau ada orang yang mengkonsumsinya. Yang berikutnya, yang keempat adalah al-iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Contohnya seperti kecubung. Cubung, kalau orang makan kecubung ini bisa nggak bisa pulang ke rumah. Nah, ini merusak fungsi akal. Atau narkoba, ganja, minuman yang memabukkan. Itu juga haram. Kaitan dengan al-iskar, memabukkan. Kemudian al-muftarisah, binatang buas seperti serigala dan elang. Itu juga dagingnya haram dikonsumsi. Yaitu tadi ada orang nyembelih seekor buaya misalkan secara syar'i, baca basmalah, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di 2 alam, di darat dan di air, seperti katak dan sesilia, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, nanti yang dijadikan acuan untuk menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar syariah. Jadi kalau kata pakar binatang ditentukan bahwa binatang A, binatang B adalah kategorinya amfibi, barmaiyah, ya maka secara fikih diterapkan hukum binatang amfibi, haram dikonsumsi. Kalau kata pakar binatang menegaskan, memutuskan bahwa binatang C, binatang D bukan kategori amfibi, walaupun kelihatan sekilas keluar masuk air darat, maka secara fikih tidak serta-merta diterapkan hukum binatang amfibi. Nah, itu
6 hal yang dianggap sebagai sebab sesuatu menjadi haram dikonsumsi. Berikutnya ada istilah suci dan najis. Suci dan najis ini sangat erat dengan halal haram. Jadi perlu kita bahas di sini walaupun secara sekilas ya Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas kecil dan besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi perlu diperhatikan betul aspek suci najis sebagaimana kita memperhatikan aspek halal haram dalam kehidupan keseharian kita. Para ulama menjelaskan bahwa najis itu ada 3 macam. Ada najis mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Mukhaffafah ringan seperti air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Ini kategorinya najis mukhaffafah ringan. Jika ada satu objek terkena najis mukhaffafah ringan, maka cara mensucikan objek tadi bisa cukup dengan menciprati air saja. Tidak perlu menyiramkan air. Diciprati. Tapi kalau misalkan masih ada ainun najasa, masih ada bentuk najisnya, air kencingnya ya tentu dilap dulu, dikeringkan dulu. Dikeringkan pakai kain atau pakai tisu. Setelah kering baru diciprati air untuk proses pensucian. Kalau itu sudah dilakukan, maka dianggap suci. Lantai rumah kita misalkan terkena air kencing bayi yang tadi saya jelaskan, itu kita lap dulu, biar kering, setelah itu kita ciprati air. Yang kedua, najis banyak ditemukan di sekitar tempat kita, tempat aktivitas kita, tempat kerja kita, berbagai kita. Itu kebanyakan di mutawassithah sedang, seperti bangkai, kotoran binatang, kotoran orang, darah, khamr, dan seterusnya. Itu kategorinya najis mutawassithah, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawassithah itu dengan menyiramkan air sampai bersih. Warna, bau, dan rasanya itu hilang. Jika warna, bau, dan rasanya hilang, sudah dianggap suci. Baju kita, sajadah kita, sarung kita terkena najis mutawassithah, ya kita bilas dengan air. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, bahkan bersentuhan dalam keadaan basah. Kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah, kemudian bersentuhan, maka ini bisa terkontaminasi najis, dan najisnya najis mughalladhah atau najis berat. Nah, jika ada satu objek yang terkena najis mughalladhah, maka cara mensucikannya dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Bisa siraman pertama, atau siraman kelima, atau siraman ketujuh, atau siraman keberapapun. Pokoknya salah satunya dicampur debu. Jika prosedur ini sudah dilakukan, maka secara fikih sudah dianggap bersih, sudah dianggap suci. Dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu tadi. Baik, itu tadi 3 macam jenis najis mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ada najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Ini di luar mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Jadi ada najis yang dimaafkan.
Maksudnya adalah najis si najis, tapi tidak perlu kita sucikan lagi. Tidak apa-apa, sudah dimaafkan. Nah, contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Ini hukumnya najis yang ma'fun anhu, yang dimaafkan. Jadi kalau bangkai binatang itu kan najis, haram dikonsumsi dan najis. Nah, tapi kalau bangkai binatang, binatangnya itu ketika hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir, ya itu najisnya dimaafkan. Capung misalkan, capung, cicak, kecoa, kalajengking. Ini kalau dilukai, masih hidup dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Maka kalau lantai rumah kita, baju kita, atau apa yang ada di sekitar kita terkena bangkai kalajengking, terkena bangkai capung, atau bangkai cicak, ya sudah, tidak perlu kita sucikan lagi. Itu dimaafkan. Bahkan nih Bapak Ibu, ada orang mau minum secangkir kopi, secangkir teh, atau susu, atau coklat. Nah, pas mau diminum, ternyata di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Nah, ini secara fikih, nih, coklatnya, kopinya, tehnya tadi masih halal dikonsumsi. Tinggal bangkai lalatnya diambil, dibuang, kemudian kalau mau diminum ya masih halal, boleh diminum. Nah, itu najis yang ma'fun anhu, dimaafkan. Contoh lain nih, Bapak Ibu para peserta. Contoh lain misalkan ada orang jualan makanan, gorengan atau kue-kuean, tempat jualannya itu tidak jauh dari titik-titik najis. Ada selokan, ada tempat sampah, dan seterusnya. Kemudian kita melihat kasat mata, lalat berterbangan ke sana kemari. Dari selokan terbang hingga ke gorengan, dari tempat sampah hingga ke makanan kue-kuean. Itu kelihatan kasat mata. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya goreng-gorengan kue-kuean tadi, walaupun dihinggapi lalat yang berterbangan ke sana kemari, tetap hukumnya halal dikonsumsi karena najisnya ma'fun anhu, dimaafkan. Berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Ada 3 relasi yang saya cantumkan di sini, Bapak Ibu para peserta. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Tadi contohnya yang buah apel mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang, dalam keadaan terkena kotoran binatang belum disucikan, ya haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah disucikan, dibilas dengan air lagi dan suci lagi, ya halal dikonsumsi. Kemudian sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Tidak otomatis. Jadi ada sesuatu yang suci tapi tidak otomatis. Ada yang tentu yang suci halal banyak, tapi artinya tidak otomatis. Karena ada sesuatu yang suci ternyata haram dikonsumsi. Misalkan daun ganja, opium, kecubung. Ini suci. Orang sholat di saku bajunya ada kecubung, ada opium, ada ganja. Ya, sholatnya sah. Cuman kalau dikonsumsi hukumnya haram. Karena ada unsur iskat, memabukkan. Kemudian yang ketiga, relasi yang ketiga, bahwa halal haram ini identik dengan konsumsi, dikonsumsi, suci najis identik dengan penggunaan. Suci najis identik dengan penggunaan. Halal haram identik dengan konsumsi. Jadi sertifikat halal ini umum, baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Kosmetik kan digunakan, tidak ada kosmetik yang dikonsumsi. Tapi dalam regulasi sistem jaminan produk halal, sistem jaminan halal di Indonesia, ya kosmetik di antara barang gunaan yang harus diajukan sertifikat halal. Ada freezer, lemari es, kulkas juga barang gunaan. Tapi Bapak Ibu para peserta sering melihat atau bahkan freezer
lemari es yang ada di dapur SPPG Bapak Ibu sudah berlogo halal, ya itu padahal tidak dikonsumsi. Kenapa demikian kok? Kenapa harus di label halal? Jadi karena untuk memastikan kesucian apa-apa yang terkait dengan alat tadi. Nah, jangan sampai nanti ya terkontaminasi najis. Kalau kosmetik kan digunakan. Kalau kosmetiknya najis, digunakan oleh kita atau orang-orang yang muslimah, kemudian dia sholat. Nah, ketika sholat kan wajib suci, badannya, pakaiannya, tempatnya. Nah, kalau dia ada kosmetik yang menempel di tubuhnya najis, yang najis, ini sholatnya tidak sah. Maka di situ perlu ada sertifikat halal. Kemudian yang barang gunaan, misalkan yang tadi freezer. Freezer ini tidak ada orang yang makan siangnya menunya pakai freezer. Dia potong-potong freezer dulu, kemudian dikasih kecap dimakan misalkan. Nggak ada. Nah, freezer barang gunaan. Nah, kok kenapa perlu disertifikat halal ya? Karena menurut pakar elektronik, freezer, kulkas, lemari es ini ada satu komponen pendingin yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi, ya nanti akibatnya fatal. Ada daging, ada sayur, ada buah, ada kue, ada apa yang di dalam, ada minuman di dalam freezer tadi, lemari es tadi ya, semuanya akan terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis berat, mukholathoh. Dan itu akan sangat riskan untuk mensucikannya. Nah, maka oleh apa BPJPH dianggap ya di antara yang harus barang gunaan yang harus dibeli sertifikat halal adalah misalnya freezer atau lemari es. Nah, itu tadi relasi antara suci najis dengan halal haram. Kemudian bagian terakhir dari makalah ini adalah tentang fatwa hukum fikih. Jadi fatwa adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Nah, fatwa kalau individu ya ulama orang per orang, kiai fulan, ajengan fulan, tuan guru fulan. Kalau kolektif ya instansi misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, itu lembaga. Jadi nanti yang mengeluarkan fatwa hukum fikih itu bisa ulama perorangan, bisa ulama secara instansi atau lembaga. Nah, fatwa ini mencakup berbagai aspek kehidupan terkait dengan hukum keluarga, fatwa terkait dengan hukum perniagaan dan seterusnya, banyak. Itu tadi boleh dikeluarkan oleh ulama secara individu maupun secara kolektif. Kecuali Bapak Ibu, fatwa produk halal. Fatwa produk halal ini adalah fatwa yang akan dijadikan acuan atau pijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, fatwa halal ini yang berwenang mengeluarkannya hanya lembaga, dan lembaganya hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa Fatwa Produk Halal di BPJPH. Nah, hanya dua ini yang berwenang. Selain itu tidak diperkenankan. Kemudian dalil-dalil fatwa hukum fikih ketika para ulama berfatwa, dalilnya apa? Ini secara umum sebagaimana ketika para ulama beristihad ya, bisa ayat Al-Quran, bisa hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa ijma kesepakatan ulama, bisa kias, bisa dalil maslahah mursalah, istihsan, istiqro, dan seterusnya. Banyak dalil syar'i yang lainnya. Kemudian, nah ini beberapa contoh fatwa nih Bapak Ibu. Fatwa terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Yang pertama adalah fatwa standar penyembelian halal. Jadi perlu saya singgung dulu secara sekilas.
eh, binatang yang ada di sekitar kita itu ada yang dagingnya makulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi, boleh dikonsumsi. Ada yang ghairu makulil lahmi, ada yang tidak halal dikonsumsi. Yang makulul lahmi, yang dagingnya halal dikonsumsi, seperti ayam, ikan, cumi-cumi, sapi, onta. Nah, itu nanti ketika ingin dikonsumsi, ada yang harus melalui penyembelihan secara syar'i, ada yang tidak perlu penyembelihan secara syar'i. Yang tidak perlu penyembelihan, contohnya ikan, udang. Nah, ini boleh kita langsung masak dan kita konsumsi. Nah, yang harus melalui penyembelihan syar'i, contohnya seperti ayam, bebek, burung, dan sapi, kerbau, kambing. Nah, ini harus proses penyembelihan secara syar'i. Nah, kemudian ada binatang yang ghairu ma'kulil lahmi, yang dagingnya haram dikonsumsi, seperti kelabang, kadal, buaya, harimau. Nah, ini haram dikonsumsi dagingnya. Jadi ketika kita ingin mengkonsumsi daging yang tadi harus melalui proses penyembelihan syar'i, maka harus perhatikan standar dan cara penyembelihannya. Nah, di sini dalam fatwa ini dijelaskan bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah yang melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Itu semua harus terpotong dan adanya di leher binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat, memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan atau hayat mustaqirah setelah disayat tadi. Setelah disayat tadi. Jadi kalau sudah disayat harus ada kelepak-kelepaknya gerakan-gerakan hewan tadi. Atau mendengkur kalau berupa sapi, kerbau, kambing, atau darah mengalir deras. Nah, ini sebagai tanda-tanda hidupnya binatang setelah apa? Setelah disayat. Biarkan sampai terdiam, kaku, artinya itu sudah dipastikan matinya binatang tadi karena sembelian tadi. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya, apapun yang penting tajam. Kayu tajam boleh, misalkan kayu bambu tajam boleh, besi tajam boleh, kaca tajam boleh. Yang tidak boleh itu adalah kuku, gigi, atau taring dan tulang. Kuku, gigi, atau taring dan tulang ini tidak boleh dijadikan alat penyembelihan. Baik, kemudian contoh fatwa yang kedua adalah tentang alkohol. Nah, ini penting untuk kita pahami karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Jadi antara alkohol dengan al-khamru ini berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari bahan baku apapun. Kalau itu minuman memabukkan, maka kategorinya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol, hukumnya sesuai dengan fatwa di sini, alkohol ini terbagi menjadi dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol hasil samping khamar artinya alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman keras, minuman yang memabukkan. Dan saat yang sama untuk diperjualbelikan. Ini alkohol hasil samping industri khamar, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua, alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan, atau kepentingan industri, atau alkohol didapat dari
secara alami, buah-buahan yang matang. Nah, ini alkohol bukan hasil samping industri khamr. Hukumnya suci. Hukumnya suci, tapi kalau dikonsumsi sesuai dengan fatwa MUI, kalau dalam makanan maksimal 0,5%, kalau dalam minuman kurang dari 0,5%. Nah, itu terkait dengan alkohol. Kemudian fatwa berikutnya, contoh berikutnya adalah tentang mikroba dan produk mikrobial. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan kosmetik itu ketika produksinya menggunakan mikroba atau produk mikrobial. Sehingga perlu ditetapkan apa hukumnya secara syar'i, hukum fikihnya bagaimana. Nah, di sini MUI sudah membahas dan kesimpulan dari pembahasannya adalah bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan dengan mikroba dan medianya, kemudian bisa disucikan dengan air, disiram air, maka mikroba tadi setelah melalui proses pemisahan dan pensucian, hukumnya suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya, atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis dan haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis, haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi. Berikutnya, Bapak Ibu, ada fatwa daur ulang air. Nah, ini fatwa nomor 2 tahun 2010. Jadi daur ulang air ini adalah memanfaatkan air yang istilahnya sudah digunakan atau bermasalah. Bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian bagaimana hukumnya secara syar'i. Nah, fatwa MUI di sini menjelaskan ada 3 cara untuk mendaur ulang air. Dan 3-tiganya itu nanti hasil daur ulangnya boleh halal, suci. Boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi. Cara yang pertama adalah thariqatun nashi, dengan cara menguras. Ini contohnya seperti kejadian sumur yang ketimpa bangkai, kemudian airnya menjadi najis. Warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah. Jadi najis. Bagaimana cara supaya air sumur ini bisa dimanfaatkan lagi, halal lagi dikonsumsi, suci lagi boleh digunakan? Nah, dengan cara an-nashu, dikuras. Bangkainya diambil dibuang, airnya dikuras, setelah keluar air yang baru, maka menjadi suci kembali. Menjadi suci kembali dan halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, thariqatun mukafaroh, dengan cara memperbanyak volume air. Dengan cara memperbanyak volume air, ini konteksnya adalah ketika misalkan nih, ada satu daerah yang tandus, kering kerontang, penduduk masyarakat di situ mendapatkan air bersihnya itu dengan bersusah payah, menempuh jarak yang jauh dan antri yang panjang, yang lama untuk mendapatkan airnya, sehingga mereka mengumpulkan di rumah-rumahnya itu ember-ember atau tempat-tempat air dari hasil ngambil di tempat yang jauh tadi. Nah, satu ketika misalkan ada satu embernya itu terkena air, terkena najis, menjadi najis, dan dia bingung, ini kalau satu ember ini dibuang, dia ingat cara mendapatkannya itu bersusah payah, jaraknya jauh dan antriannya lama. Sementara kalau tidak dibuang, ya sudah terkena najis. Artinya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa didaur ulang. Didaur ulang dengan apa? Thariqatul mukafarah, memperbanyak volume air.
Yang satu ember tadi dicampur, najisnya dibuang, kemudian airnya dicampur dulu dengan beberapa ember yang lainnya. Dicampur sehingga volumenya menjadi banyak. Nah, ketika sudah banyak, maka itu menjadi suci kembali. Dengan thariqatul mukatharah tadi, memperbanyak volume air. Kemudian yang ketiga adalah thariqat at-taghyir, dengan cara merekayasa. Nah, merekayasa dengan alat dan obat. Ini yang terjadi di kota-kota besar yang krisis air bersih, sehingga air yang sudah digunakan, yang sudah mengalir di selokan, bahkan warnanya sudah keruh, itu diproses kembali, direkayasa dengan alat dan obat, dan hasilnya itu airnya jernih kembali. Bahkan ketika dicek di laboratorium, ya sifat-sifatnya itu kembali seperti semula. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dalam fatwa di sini jelaskan boleh, halal, dengan catatan alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis, kemudian hasil daur ulangnya tidak membahayakan. Jika syarat ini terpenuhi, maka air daur ulangnya halal dikonsumsi, boleh dimanfaatkan. Ya, itu daur ulang. Kemudian contoh fatwa yang terakhir, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, fatwa tentang kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak pecah, tidak hancur, kemudian dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh menjadi minuman kopi. Ini kata penikmat kopi sih rasanya begitu dahsyatnya. Nah, kalau prosesnya seperti tadi ya halal dikonsumsi, boleh. Tapi kalau misalkan biji kopi yang dimakan binatang luwak tadi hancur, keluar bersama kotoran binatang luwak, ya sudah tidak bisa diproses untuk menjadi kopi luwak. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog dari diskusi kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi terkait dengan tema kita, konsep halal haram. Baik, waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Sela sebagai fasilitator. Silakan Mbak Sela. Mohon maaf. Mohon maaf, ternyata termute dari tadi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Kiai untuk pemaparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa eh, menanyakan lewat kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, dengan Ibu Laili Afifah, silakan Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Laili Afifah. Izin Waalaikumsalam. bertanya Bapak mengenai sep halal sama haram. Saya ingin Silakan Bu. bertanya, misal ya sebagai penyelia halal, apabila ada dua bahan dari supplier, kan saya dari SPPG ya Pak. Misalnya ada Baik. dua bahan dari supplier, yang satu itu halal tapi subhat, tapi yang satunya jelas halal tapi harganya 3 kali lipat dari yang produk satunya. Sesuai konsep menjauhi subhat, apakah kami wajib memilih produk B meskipun harganya 3 kali lipat, atau kita boleh memilih yang produk A tadi? Seperti itu Pak. Baik, Terima kasih. ini langsung dijawab ya tadi dari Bu Laili Afifah. Jadi terkait dengan bahan baku produk pangan ini di dapur SPPG MBG. Jadi ada dua pilihan, katanya ada yang halal tapi syubhat, yang kedua ada halal tapi harganya itu selangit, kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi mana yang harus dipilih? Jadi
pertama yang harus dijadikan acuan oleh Bapak Ibu para penyelia di masing-masing dapur SPPG, bahwa ketika SPPG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, ya maka segala sesuatunya harus mengikuti regulasi halal terkait dengan kesucian alat-alat produksi, terkait dengan kehalalan bahan-bahan baku, terkait dengan kesesuaian syariat proses produksi dan seterusnya. Nah, terkait juga tentang bahan baku tadi. Jadi kalau ada pilihan yang jelas halal dengan yang masih samar, maka ya harus dipilih yang halal tadi. Artinya kalau yang masih samar, yang syubhat ini tadi dalam hadis kan ditegaskan itu yang harus ekstra hati-hati, bahkan harus dijauhi. Jadi yang halal ini ya yang menjadi target utama. Nah, adapun terkait dengan harga, nanti bisa saja Ibu Laili atau Bapak Ibu yang lainnya bisa membandingkan dengan merek yang lain. Karena tentu biasanya ada produk uh, yang sama tapi dari merek yang berbeda dan dengan harga yang tentu variatif ya. Jadi intinya yang halal, yang jelas kehalalannya itu yang harus dijadikan sebagai bahan baku di tempat produksi Bapak Ibu semuanya. Itu jawabannya Bu Leli. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Bapak dan Ibu, apa ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung waktu kita masih lumayan banyak ini, jadi bisa bertanya apapun yang berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Mungkin saya coba cek di kolom chat, masih belum ada yang bertanya juga, Bapak dan Ibu. Atau mungkin tadi ada yang masih belum jelas dari pemaparan materi tadi, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Kiai. Bapak dan Ibu, ada yang masih on? Atau mungkin saya pilih acak ya. Siapa nih yang mau bertanya? Saya pilih acak coba ya. Saya cek dulu siapa nih yang belum on kamera nih yang saya coba tanyakan. Mungkin oke, dengan Ibu Fit Indri. Silakan Ibu. Ya, izin. Suara saya terdengar, Mbak. Terdengar jelas Ibu. Oke, baik. Mohon maaf untuk saya pakai dua device, jadi mungkin video saya ada di device yang lain yang pakai laptop dengan Boleh. nama yang sama. Baik, uh, izin Pak Kiai, saya bertanya Baik, terkait silakan. dan kemasan. Kebetulan saya dari industri kosmetik. Izin bertanya terkait kemasan untuk Baik, kosmetik botol dan tutup kurang lebih seperti itu. Apakah mana yang termasuk mungkin positif list dan mana yang memang butuh dokumen sertifikat? Dan mungkin izin menyampaikan kendala kami selama ini ya, karena kami industri kecil gitu ya, yang mungkin ketika kami menemukan supplier yang punya sertifikat, ya mereka baik, klaim tersedia sertifikat, tetapi biasanya eh, dokumen itu hanya bisa diberikan ketika kita memenuhi minimum order tertentu seperti misalnya 10.000 botol atau 5.000 botol misalnya seperti itu. Sementara per pembelian kami itu nggak segitu, sehingga ditahanlah dokumen yang dimaksud seperti itu. Tapi dalam memilih supplier ini kita sudah mencari yang tersedia gitu. Nah, tapi masih terkendala tidak memegang dokumen yang dimaksud seperti itu. Mungkin itu dulu ya dan baik. Mbak Sen. Baik, tadi Bu Fit Indri ya, yang apa di bidang kosmetik. Jadi apa-apa yang perlu diajukan sertifikat halal terkait dengan kemasan tadi ya, kemasan produk kosmetiknya Bu Fit Indri. Ini sebenarnya eh, pertanyaan yang nanti terkait dengan narasumber tentang ini Bu, tentang titik kritis atau prosedur pengajuan sertifikat halal. Jadi nanti ada narasumber khusus yang diantara pembahasannya itu
menjelaskan apa saja yang harus diajukan sertifikat halal dan apa yang tidak harus diajukan sertifikat halal. Nah, tapi saya secara fikih ya, secara fikih saja karena pembahasan saya ini fikih. Jadi intinya begini, kemasan entah itu botol atau yang lainnya yang digunakan untuk produk kosmetik Ibu Fit Indri dan yang lainnya harus dipastikan kesuciannya. Kesucian ini dalam arti bahan baku kemasan tadi dan juga kondisi keadaan kemasan tadi harus suci. Nah, harus suci. Kenapa? Karena kalau walaupun kosmetiknya itu bahan bakunya suci, kemudian proses produksinya juga tidak terkontaminasi najis, tapi ketika packaging atau kemasannya itu najis, maka ini akan menjadikan fatal. Endingnya itu produk kosmetiknya ya jadi tidak bisa disertifikat halal karena ada kemasan di situ yang statusnya itu mutanajis atau najis misalkan. Bahan baku kemasannya atau keadaan kemasannya itu dari sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram. Jadi intinya kalau dari aspek fikih, kemasan berupa botol atau yang lainnya ini harus dipastikan kesuciannya. Nah, adapun yang tadi Ibu Fit Indri tanyakan terkait apa saja yang harus diajukan sertifikat halal dan seterusnya, itu nanti bisa ditanyakan pada narasumber berikutnya yang terkait dengan titik kritis dan prosedur sertifikat halal. Baik, itu jawabannya. Iya, Ya, baik. Terima kasih. ya baik, Bu Fit Indri sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Kiai ya. Baik, Ya, insya Allah. Terima baik. kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Kiai. Untuk penanya selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Bapak atau Ibu peserta di sini siapa yang di bidangnya selain SPPG atau kosmetik? Oh ini ada penanya selanjutnya dari Bu Meiran Nurlaini. Silakan Ibu. Iya, baik, makasih, Mbak. Saya mau bertanya, Baik, silakan. mengapa sertifikat halal penting untuk program makanan bergizi gratis? Dan apakah nantinya bahan baku mikro dan makro juga harus memiliki sertifikat halal? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bu Maira Nurleli ya tadi, kenapa sertifikat halal itu penting untuk SPPG? Jadi karena ya SPPG kan memproduksi makanan yang akan dikonsumsi dan itu secara massal ya, artinya untuk orang banyak dan tentu pemerintah juga kan punya program sertifikasi halal melalui BPJPH, produk pangan, obat-obatan, kosmetik, jasa yang akan diedarkan di tengah masyarakat itu uh, ada yang harus diajukan sertifikat halal. Nah, ini SPPG ya bagian dari yang harus diajukan sertifikat halal karena itu terkait dengan makanan yang dikonsumsi. Jadi kehalalan produk ini kalau ada sertifikatnya, Bapak Ibu, itu akan betul-betul clear ya. Oh, bahwa SPPG ini sudah bersertifikat halal. Artinya prosedur produksi makanannya itu pasti akan mengikuti regulasi yang berlaku. Tapi kalau, mohon maaf, belum bersertifikat halal, ini masih ada tanda tanya. Apakah cara produksinya itu sudah sesuai koridor syar'i? Apakah bahan bakunya tidak ada sesuatu yang najis? Apakah proses packaging pengemasannya tidak ada kontaminasi najis misalkan? Nah, itu kalau belum bersertifikat halal. Tapi kalau sudah bersertifikat halal, konsekuensinya kan harus mengikuti regulasi halal tadi. Jadi sangat penting ya Bu Meira tadi untuk SPPG untuk diajukan sertifikat halal. Nah, adapun bahan-bahan baku yang sifatnya mikro yang apa ya itu nanti ada kategorinya Bu. Sudah ada aturannya di BPJPH. Apa saja yang harus bersertifikat halal, apa yang tidak harus bersertifikat halal. Nah, ini nanti ada narasumbernya sendiri. Nanti akan menjelaskan pada sesi berikutnya.
Ya, itu jawabannya. Iya, Bu Meira sudah cukup jelas ya Bu untuk jawabannya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Iya, baik, ada yang mau bertanya lagi selanjutnya? Oke. Dengan Ibu Roli Yafni, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Fitri. Saya Silakan selaku Bu Roli. di SPPG izin bertanya. Jika semua bahan makanan di SPPG itu udah halal, tetapi dalam proses pengolahannya itu terjadi kontaminasi najis. Nah, apakah makanan tersebut masih bisa dianggap halal untuk dikonsumsi atau tidak? Terima kasih. Baik, Ibu Roli Yafni ya, tadi dari unsur SPPG ada makanan yang bahan bakunya halal, tapi kemudian terkontaminasi najis. Nah, ini pentingnya memperhatikan dan mengikuti regulasi aturan terkait dengan halal. Jadi untuk makanan yang halal itu bukan hanya sekedar bahan bakunya saja, Bu Roli Afni dan Bapak Ibu yang lain. Jadi bukan hanya bahan bakunya saja, tapi bahan baku, proses produksi, sampai packaging, pengemasannya pun harus betul-betul clear. Bahan bakunya suci halal, tapi kemudian dalam proses produksinya ada kontaminasi najis, ya ini nanti endingnya tidak halal. Misalkan sudah diproduksi, nah kemudian di endingnya ini ada campuran sesuatu yang najis, ya ternyata kontaminasi tadi itu tidak bisa dipisahkan, misalkan, karena sesuatunya berbentuk cair, sama-sama cair atau apa. Jadi, ya ini akhirnya endingnya ya haram dikonsumsi. Makanya secara aturan ya harus diperhatikan bukan hanya sekedar bahan bakunya, tapi selain bahan baku juga proses produksi, kemudian pengemasannya semuanya clear sesuai dengan regulasi standar halal. Ya, itu Bu Rolyafni. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu? Mungkin yang ingin bertanya terkait dengan SPPG-nya, atau mungkin tadi ada beberapa penanya yang terkait bidang kosmetik. Mungkin di sini peserta, apakah ada yang di bidang selain SPPG atau kosmetik? Mungkin bisa ditanyakan terkait bidangnya, ditanyakan ke Bapak Kiai. Sepertinya cuman ini ya, cuman SPPG sama kosmetik saja ya. Oke, oke, dengan Bapak Fatur Roza, silakan ingin bertanya. Izin Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin Pak, kalau misalkan kita saat proses masak, terus tiba-tiba ada seekor tikus yang ada di tempat temukan berada di area penyimpanan bahan Baik. makanan, sebagian bahan sudah terlanjur digunakan untuk memasak, apakah itu sudah termasuk halal, masih halal bisa dikonsumsi atau udah termasuk haram Pak? Itu aja sih Pak. Oke. Baik, tadi Pak Fatur Rozak ya. Nah, ini ada kejadian sedang proses masak, kemudian ditemukan tikus di tempat penyimpanan bahan makanan. Iya. Nah, ini bagaimana? Jadi, pertama ketika memproses masakan atau makanan itu harus betul-betul mengikuti prosedur kehalalan produk. Artinya bahan bakunya, kemudian alat-alat yang digunakan, alat produksinya ya clear, sudah disucikan, tidak terkontaminasi najis. Nah, kemudian ketika proses masak ada tikus. Nah, ini tikus kalau masih hidup kan dia tidak masalah ya, tapi kalau sudah bangkai ini yang najis. Nah, dia najis dalam arti apa yang menjadi bahan baku yang terkena tikus tadi kan berarti najis. Nah, sekarang begini Pak, kalau misalkan memungkinkan untuk dipisahkan ya, artinya ya karena kita melihat itu ada bangkai ya kita pisahkan. Tapi kalau misalkan
apa yang diproduksi itu sudah terlanjur masuk, dan tapi ini betul-betul awalnya itu tidak tahu ya. Awalnya itu tidak tahu, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika sudah proses masak, bahkan sudah masak, sudah matang, itu kok dilihat, loh, kok ternyata di tumpukan bahan baku itu ada misalkan tikus atau apa. Nah, ini karena tidak ada unsur kesengajaan, maka itu masuknya adalah ma'fun anhu, kategori yang dimaafkan. Tapi kalau tahu dari awal, tapi tetap diproses, nah ini mutanajis. Mutanajis dalam arti makanannya itu, walaupun sebagian bahan bakunya itu suci, tapi ada yang terkontaminasi najis, ya maka menjadi najis. Tapi kalau dari awal tidak tahu, betul-betul tidak tahu, tidak ada unsur kesengajaan, ya ini nanti kategorinya yang ma'fun anhu, yang dimaafkan tadi, Pak. Ya, itu jawabannya Pak Fathur Rozak. Ya, Bapak Fathur Rozak sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Kiai. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ini kan kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa bertanya 1A. Oke, dengan Ibu Rosma ya. Silakan Ya, Ibu. betul. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Mau Silakan. terkait tempat jasa penggilingan seperti itu. Contohnya kalau misalnya dari dapur saya nih, saya dari SPPG, kalau misal dari dapur kami itu mau menggiling, contohnya itu seperti kacang goreng seperti itu. Karena di dapur kami itu belum mampu untuk menggiling dalam jumlah yang banyak, sehingga kita memerlukan jasa penggilingan. Sedangkan Baik. jasa penggilingan itu belum memiliki sertifikat halal di wilayah kami itu, belum ada yang memiliki sertifikat halal untuk jasa penggilingan seperti itu. Apakah baiknya kami tidak mau menggiling sendiri atau bagaimana nih solusinya? Terima kasih. Baik. Foto ini. Ya, Bu Rosma tadi ya. Jadi jasa penggilingan. Ya, ketika SPPG atau tempat produksi makanan, minuman, obat-obatan kosmetik Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, ya tadi konsekuensinya harus semua mengikuti regulasi dan aturan halal. Nah, ketika misalkan kejadian terkait dengan jasa penggilingan yang ternyata membutuhkan jasa, tapi yang penyedia jasanya ini belum bersertifikat halal. Nah, sebenarnya kalau di sekitar Bapak Ibu atau di sekitar SPPG Bu Rosma ada jasa penggilingan yang bersertifikat halal, ya itu yang harus dijadikan mitra atau partner dalam jasa penggilingan. Tapi ketika tidak ada, ya sudah, penggilingan apapun yang ada di sekitarnya boleh dijadikan partner, tapi dengan catatan harus diberitahu bahwa ini jangan sampai terkontaminasi produk yang non halal. Ini kalau dari pihak penyedia jasanya kemudian menyatakan siap, tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan produk non halal, ya sudah boleh digunakan jasa dari penggilingan tadi yang belum bersertifikat halal. Tapi kalau sudah ada di sekitar tempat produksi Bapak Ibu yang sudah bersertifikat halal, maka ya yang sudah bersertifikat itulah yang harus dijadikan partner untuk produksi yang dimaksud oleh Bapak Ibu. Ya, itu jawabannya Bu Rosma. Suaranya Mbak Ya. Sheila belum. Mohon maaf Pak. Ya, sudah cukup jelas ya Bu Rosma ya untuk jawabannya. Ya, sudah cukup jelas. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Kita boleh 1 pertanyaan lagi ya Pak Kiai ya untuk Boleh. 1 lagi aja. Dari kebetulan ini ada di kolom chat ada yang bertanya. Untuk pertanyaannya dari Bu Syarifah. Bu Syarifah bertanya, Baik, silakan. Ibu Syarifah ini dari UMKM Kosmetik. Jadi tempat produksi kami 1 bangunan dengan tempat tinggal. Di tempat tinggalnya ini ada anjing peliharaan. Bagaimana kehalalan produk kami, Pak? Apakah cukup dengan pembatasan area?
Baik, Ibu Syarifah ya. Jadi yang terpenting di area produksi itu tidak ada hewan peliharaan yang najis tadi, anjing ya, anjing atau babi. Jadi disterilkan di area produksinya. Adapun di sekitarnya ya ini tidak, karena kadang-kadang sulit untuk menjangkau ya. Jadi yang terpenting itu di area produksi agar steril dari anjing dan babi. Karena itu nanti akan rentan untuk terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis mughalladhah, najis berat. Nah, kalau najis berat ini akan riskan untuk mensucikannya. Jadi tadi Bu Syarifah, pastikan di area produksi kosmetiknya itu steril dari anjing. Nah, itu. Adapun di sekitarnya tetangga yang punya anjing atau apa ya, ini di luar jangkauan kita. Itu jawabannya Bu Syarifah. Ya, baik Bu Syarifah, sudah jelas untuk jawaban dari Pak Kiai ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Baik, sama-sama. Ya, karena mungkin juga sudah tidak ada yang bertanya lagi ya Pak ya. Mungkin Baik. Pak bisa bantu memberikan closing statement dari Pak Kiai. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta semuanya, kita sudah berdiskusi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan di kemudian hari Ibu Bapak menjadi penyelia halal di tempat masing-masing, baik SPPG ataupun selain SPPG. Dan perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa penyelia halal ini menjadi bagian penting dalam proses sertifikat halal. Makanya perlu juga Bapak Ibu terus menambah wawasan tentang fikih makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dengan bisa dengan membaca hasil-hasil fatwa MUI secara online di websitenya atau secara offline, download filenya gratis di website MUI, dan ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai penyelia halal di kemudian hari. Itu saja sebagai closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Arwani Baik, sama-sama Bu. materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita Saya semua. izin pamit Mbak Sila, Bapak Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Iya, Bapak dan Ibu semuanya, kebetulan ini kita sudah hampir jam 11.55, mungkin kita nggak apa-apa istirahat lebih cepat saja ya. Saya infokan kita nanti untuk istirahatnya itu sampai jam 1 siang. Jadi nanti Bapak dan Ibu saat sudah jam 1 mohon untuk kembali lagi ke dalam Zoom, ke dalam ruang Zoom ya. Ya, baik. Saya sebagai moderator di dua materi hari ini, saya mohon maaf jika saya ada melakukan kesalahan, baik dalam penyampaian kata-kata saya ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas semangatnya untuk bisa hadir dalam Zoom kali ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa istirahat ya Bapak dan Ibu.